exit. Oh, number. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya pada kesempatan kali ini kita tidak punya bahan untuk disampaikan karena tadi malam ada 3 tamu agung. Sehingga tidak sempat bikin persiapan bahan gitu. Jadi mungkin biar tetap ada kajian ya kita akan membacakan, dan memang sebenarnya dari awal sudah berencana sih setelah membahas mimpi-mimpi yang terkait bagaimana kondisi kelemahan Qasim seperti kemarin-kemarin dan memberikan sedikit saran kritikan terhadap teman-teman di grup sebelah gitu ya. Setelah itu memang saya berencana untuk membacakan semua resume tentang master plan yang insya Allah akan kita serahkan kepada banyak pihak gitu. Namun ini belum yang sifatnya final, karena yang paling final nanti yang insya Allah yang lagi digarap sama Bang Diki, terus nanti di briefingkan lagi dengan teman-teman yang lain gitu. Ada orang-orangnya gitu seperti Bang Andan dan seterusnya gitu. Namun sebelum masuk ke sana saya ingin mengajak kita merenung sebentar. Merenung. Gini. Cerdas mana orang yang melakukan persiapan untuk skenario terburuk dibandingkan orang yang mempersiapkan untuk skenario terbaik. Skenario terbaik. Yang terburuk ya. Sebenarnya dua-duanya penting sih memang. Kita bersiap-siap untuk skenario terbaik, tapi jauh lebih penting saya pikir kita bersiap-siap untuk skenario terburuk. Sehingga kita ada persiapan. Menguatkan mental. Dan ketika ada goncangan tidak mudah goyah. Jadi jangan berhayal yang manis-manis gitu. Apalagi ini menyangkut perjuangan gitu. Contoh, kan kita sering menganalisis tentang mimpi-mimpi yang berkaitan Muhammad Qasim akan kesini kan. Iya, itu kelihatannya manis. Ya wajar lah. Sudah lama kita merindukan beliau yang di sini begitu ya. Tahu-tahu beliau kesini pasti itu rasanya akan sangat bahagia sekali. Melihat beliau saja rasanya akan sangat menggembirakan di hati gitu. Saya percaya. Apalagi saya paham nih. Tidak semua helper itu cara pandang terhadap Qasim itu seperti saya misalnya. Kalau saya ini kan menganggap Qasim itu dari dulu, mohon maaf, ya memang Qasim ya Qasim. Walaupun saya tahu dia calon Imam Mahdi, ya Qasim, teman biasa gitu. Tapi kan yang lain saya perhatikan masih sangat walaupun tidak mengkultuskan gitu, masih sangat mengelu-elukan. Benar-benar memiliki sebuah kekaguman yang mendalam juga gitu. Yang mana biasanya begini. Ini bisa saja nih teman-teman di sini saat ini yakin kalaupun Qasim nanti misalnya bilang tinggalkan Gaza gitu. Saat ini Anda yakin bahwa
Anda akan tetap berada di Gaza karena sudah mendengar penjelasan saya misalnya selama ini, apalagi Bang Diki gitu. Sudah dijabarkan kan selama ini. Anda ya hari ini yakin bahwa oh tidak, walaupun nanti Qasim katakan begitu, tidak, kami tidak akan meninggalkan Gaza gitu. Karena kami yakin kita sudah ada di track yang benar gitu. Bisa saja Anda yang berkeyakinan seperti itu untuk saat ini, tapi akan sangat berbeda ketika Anda melihat Qasim sendiri yang langsung bicara depan mata Anda. Percaya sama saya. Karena tadi perasaan itu gitu masih ada semacam apa namanya di hati kepada Qasim itu, keterikatan yang sangat kuat, rasa mengeluh-elukan gitu. Masih seperti itu. Kenapa saya bahas ini? Karena semakin terkuak, terbongkar, apa namanya, terbuka kepada saya, ada beberapa orang yang memang bermimpi bahwa ketika nanti Qasim datang ke sini, banyak yang keluar dari sini. Karena Qasim marah-marah di sini. Jadi jangan dikira Qasim misalkan datang ke sini, ini perlu nih, saya harap ini nggak patah-patah ini ceramahnya. Ini perlu nih, tolong yang di rumah, rekan-rekan khusus Majelis Gaza yang mendengarkan ini, tolong dicermati baik-baik. Qasim nanti ke sini, ini ada yang mimpi, bukan cuma 1-2 orang, akan menyebabkan orang-orang di sini itu tinggal terhitung jari. Dia marah-marah di sini. Makanya saya katakan, jangan terlalu pede, terlalu yakin menganggap walaupun nanti terus Qasim mengatakan tinggalkan Gaza, saya tidak akan tinggalkan, saya akan tetap di sini. Jangan terlalu yakin Anda. Beda kalau lihat Qasim langsung bicara sambil melihat wajahnya. Beda. Wajah Qasim itu ada daya tarik tersendiri. Auranya itu lain. Saya sampaikan itu. Seperti punya magnet. Tapi bukan magnetnya Dajjal ya, mohon maaf. Itu bisa dibedakan memang auranya aura positif. Beda itu, percayalah. Dan kita harus mencerna secara logika, secara logis juga. Pasti ada sesuatu statement nanti yang membuat misalnya saya atau bahkan Bang Diki yang nggak bisa jawab. Sebuah statement yang akan Qasim lontarkan yang membuat saya misalnya atau Bang Diki mati kutu nggak bisa jawab. Dari situlah teman-teman akan waduh benar juga gitu. Paham maksudnya? Tunggu aja, lihat aja. Itulah kenapa sering saya katakan, saya berharap Qasim datang ke sini, saya tidak muluk-muluk. Bukan saya ingin dia menetap di sini, nggak usah lama-lama. Cuma untuk kepentingan perjuangan saja. Kalau saya mah, saya nggak berharap dia lama di sini. Sudah sekedar melepas kerinduan saja. Silahkan bro, pergi. Kalau saya begitu. Karena adanya di sini juga bisa merusak untuk kita, untuk dia juga. Ya memang benar, kan kita menyebut dia Al-Mahdi. Masa bisa menyatu orang-orang yang menyebut dia Al-Mahdi dengan sosoknya sendiri? Nggak nyambung dong hadis. Al-Mahdi benci, disebut-sebut sebagai Al-Mahdi. Benar nggak? Gitu. Makanya siap-siap nanti. Ini saya katakan, karena saya juga paham saya begini. Sebuah mimpi seperti itu sifatnya peringatan. Peringatan. Ketika kita tahu sudah diperingatkan akan seperti itu, supaya tidak terjadi kalau kita melakukan persiapan diri. Nah, saya selalu melakukan itu, insya Allah. Sama halnya dengan mimpi orang-orang, misalnya dalam mimpi tidak ikut ke Pakistan gara-gara melalaikan banyak waktu. Nah, ketika dia mengambil nasihat dari mimpinya tersebut, akhirnya
dia pasti akan berangkat kok. Kalau dia mau mengambil pelajaran dari mimpinya tersebut. Seperti itu misalnya. Banyak contoh-contoh mimpi kebalikan gitu. Orang Rasulullah aja mimpi pasukan kafir Quraisy sedikit ketika hendak berkobarnya perang Badar kan, tahu-tahu banyak kayak gitu. Banyaklah contoh mimpi-mimpi yang kebalikan realitanya begitu. Jadi begitu saudara-saudara sekalian. Makanya kita sebagai orang yang berakal dan sadar ini perjuangan, sangat penting bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk skenario terbaik. Jangan menghayal yang muluk-muluk, yang indah-indah. Makanya tergambar orang-orang yang nanti memang stay itu ya, wah banyak bahaya apa ya? Saya gimana ya bilangnya? Yang sudah menikah yang di sini, karena sudah merasa ada keterikatan juga, ada keluarga di sini. Nah, yang kayak begitu potensi tetap bertahannya besar, insya Allah. Yang belum menikah nggak tahu lah nasibnya gimana. Iya makanya. Mana Bang Anto? Ya, insya Allah. Semoga jodohnya cepat datang. Iya. Kalau keluarganya sudah di sini, insya Allah nanti ya, ada semacam alasan tambahan berkuat untuk tetap stay. Pun harus menyadari selalu ya, kita di sini karena Allah dan karena sabda Nabi Muhammad SAW juga, perintah uslah di akhir zaman gitu ya. Gitu. Ketika nanti tetap sadar akan hal itu, insya Allah pasti akan tetap tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi begitu. Itulah pentingnya selalu mempersiapkan segala sesuatu ketika kita menyadari apa yang akan kita hadapi tidak akan semudah yang dibayangkan. Sama halnya seperti ini misalnya, walaupun kedengarannya sekarang baik-baik saja, ini kan wajah saya ini sudah terekam nih, Bang Diki apalagi kan. Bisa jadi kita ini nanti ya memang jadi orang-orang yang paling diincar, ditarget. Makanya, aduh gimana bilang. Ya begitulah. Artinya kita harus siap dengan semua konsekuensi yang ada. Tidak mudah ini. Itulah mengapa sangat saya sayangkan, seperti yang saya katakan kemarin sampai saya semarah-marah itu, terhadap rekan-rekan di grup sebelah. Masa menenteng Al-Mahdi, calon pemimpin dunia, bukan calon RT, dibawa ke orang-orang tokoh-tokoh penting gitu, nggak ada persiapannya, kocak gitu kan, lucu. Padahal kan kita tahu dengan menolaknya seorang ulama yang banyak pengikutnya, otomatis kan pengikutnya menolak juga gitu, besar kemungkinan gitu loh. Kan kasihan. Sementara harusnya disadari dong, begini, ketika ada seseorang yang Allah utus untuk menyampaikan sebuah berita peringatan kepada suatu kaum, tapi kaum tersebut menolaknya atau bahkan menentangnya, mengolok-oloknya, kaum itu dosa enggak? Dosa kan? Grup sana ngotak enggak? Paham enggak maksud saya? Begini, ini yang dibawa pesan Allah, jangan main-main. Ketika yang menerima menjadi tidak, ketika yang mendengar pesan ini, misalnya katakan siapa? Alif. Ketika dia mendengar kabar ini, tapi tidak percaya, lihat alasannya apa? Orang-orang ini nggak berilmu, fanatik doang gitu. Artinya apa? Dia bisa saja berdosa karena sudah menolak ya seseorang yang Allah utus. Nah, teman-teman yang sana ngotak nggak? Anda sedang membuat seorang saya berdosa sama pengikutnya. Wah, hidayah milik Allah mah itu mah. Kenapa saya bisa dosa? Kita udah berusaha
Ya berusaha itu dengan cara yang maksimal, tahu diri, gitu loh. Harus ada persiapan. Sudah saya katakan, seorang mahasiswa saja mau presentasi harus siapin bahan makalah dulu, minimal 1 hari atau berjam-jam lah gitu. Ini mau mempresentasikan Al-Mahdi, nggak bawa apa-apa, gagah banget gitu. Gini. Padahal saya tahu kualitas otaknya gimana, mohon maaf. Kan sama-sama saya itu orang-orang sebelumnya. Pernah gaul lama. Diskusi sama temannya aja gagap dia, saya lihat dari dulu pada gagap itu, nggak ada isinya. Sok-sokan menenteng Al-Mahdi ke Uzma, Rahmat Baikuni. Hasilnya apa? Walaupun Rahmat Baikuni bilang begitu, lihat deh gimana cara ceramah Rahmat Baikuni hari ini. Dia selalu menunggu Al-Mahdi yang lain kok. Artinya apa? Dia nggak percaya walaupun dia bilang begitu depan Anda di kami yang Anda rekam kemarin. Pahami itu. Bahkan Anda menyesatkan Muktimeng. Mereka menyesatkan Muktimeng di hasil Qodiani. Tahu kan? Gimana menyesatkannya? Iya, mereka membuat video AI. Muktimeng seolah-olah percaya. Siapa yang nggak marah dibikin begitu? Siapa yang nggak mengklaim ini kelompok sesat, menyesatkan, pembohong, pendusta? Lihat hari ini. Itu yang dulu saya kritik. Saya malah dimusuhi. Dibilang munafik lagi, coba. Saya bilang jangan begitu. Kalau sampai gara-gara ini Muktimeng menolak, ya bla 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 bla, pengikutnya ngikut semua. Tanggung loh saya. Ya itu kan bagian strategi katanya. Goblok banget strateginya. Buktinya mohon maaf, yang dilakukan orang ini sebelumnya nggak pakai bohong-bohong. Pada percaya kok kiai-kiai, orang-orang besar gitu kan, yang ada di pondok pesantren dan seterusnya gitu. Gitu aja terus, ngapain pakai cara cari-cari sensasi seperti itu. Coba bayangkan, kalau sampai akhir Muktimeng nggak percaya, hanya karena orang-orang seperti ini, kan kasihan. Ya kasihan lah. Makanya harus kita itu tahu diri. Makanya seringkali saya katakan juga, apapun yang bahkan saya katakan dalam kajian, analisis yang coba kita uraikan dalam master plan, dan tulisan-tulisan yang kita coba susun sedemikian baiknya, semaksimal mungkin, saya pribadi tidak menganggap itu 100% benar kok. Saya selalu terbuka atas kritik dan saran gitu. Saya selalu terbuka. Makanya mohon maaf, kaitkan lagi ke Qasim nanti datang ke sini. Kalau dia ingin memojokkan pun ya silahkan aja gitu. Bisa saja nanti mungkin dia marah-marahnya karena ini master plan, bisa jadi. Bisa jadi nggak sesuai keinginannya. Apalagi di situ kan dengan dengan gamblangnya, vulgarnya selalu mengatakan dia memang calon Imam Mahdi begitu. Takwilnya tidak seperti itu, harusnya pasti dia bilang begitu kan. Tapi kan kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak kita takwil, kita gimana mau tahu isinya gitu. Nah begitu saudara-saudara sekalian. Jadi bersiap-siaplah untuk tragedi-tragedi seperti itu. Jangan hanya dibayangkan manisnya. Ketika Qasim di sini, wah indah gitu. Jangan. Kalau memang baik sampai akhirnya ya alhamdulillah. Tapi kayaknya agak kurang masuk akal. Karena yang kita tahu dalam hadis juga kan akhirnya dibayat paksa itu. Begitu. Nah, sebelum pembayatan saya pikir Qasim tidak akan banyak berubah kok. Belum. Setelah nanti baru insya Allah. Baik. Kita akan masuk ke master plan, resume master plan. Yang kecil sekali sebenarnya. Saya harap ada laptop sebenarnya, tapi nggak ada. Peran besar, judulnya peran besar Indonesia bersama sekutunya dalam mengakhiri Perang Dunia Ketiga. Nah ini kita harus sadar, memang Indonesia insya Allah akan memiliki peran yang sangat besar, itu tidak main-main.
Resumenya sebagai berikut. Turki akan runtuh dan kehancuran akan terjadi di mana-mana. Israel menyerang Palestina dan mereka membangun gedung untuk Dajjal. Umat muslim tidak akan bisa melakukan apa-apa selain protes. Israel membentuk persekutuan dengan negara-negara lain dan menyebarkan kerusakan. Amerika adalah salah satu yang akan membantu Israel. Ketika Rusia mengetahui rencana Amerika dan Israel, Rusia juga aktif menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah. Mereka seperti ingin menguasai seluruh dunia. Amerika secara terang-terangan masuk ke Timur Tengah dan mereka mulai menyerang Rusia. Karena Rusia diserang, mereka pun menyerang balik dan Perang Dunia Ketiga pun terjadi. Medan pertempuran Perang Dunia Ketiga berlangsung di negara-negara Timur Tengah akibat banyak Muslim yang dibantai. Perang Dunia Ketiga mulai menyebar hingga ke negara-negara lain seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan hampir semua tempat di Timur Tengah. Kubu entah dengan Amerika atau Rusia. Di sisi lain, Pakistan bertambah kuat dan mulai berkembang, tetapi kemudian India yang bersekutu dengan Israel mulai menyerang Pakistan. Ini bagi yang paham geopolitik di luar sana, para pengamat coba dikaji. Ada nggak kemungkinan seperti ini? Mengingat satu-satunya negara Muslim yang memiliki kekuatan nuklir itu ya Pakistan gitu. Coba disadari. Amerika, Israel, dan banyak negara lainnya membantu India melawan Pakistan. Ini sama seperti hadis Nabi, kalian akan dilawan oleh 100 negara sekaligus, 80 bendera gitu ya, kalau tidak salah di hadis. Tetapi Allah melindungi Pakistan dengan 3.000 jet tempur hitam. Nah, jet tempur hitam ini juga bisa melambangkan bantuan gaib atau strategi perang yang tak terduga, yang menunjukkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakistan menaklukkan seluruh India, begitu juga Bangladesh dan Afghanistan. Dan setelah Pakistan menang atas India, Indonesia dan Malaysia menjadi sekutu Pakistan. Pakistan, Indonesia, dan Malaysia bertempur melawan kedua negara adidaya dengan menggunakan jet tempur hitam yang tak terkalahkan. Pakistan bersama Indonesia dan Malaysia menyerang dengan cara yang tidak seorang pun yang bisa menghentikannya. Ini mengingatkan kita dengan hadis yaqtatilu inda kansikum salasa kullu ibnu khalifah, yang itu ya. Berperang 3 orang di sisi perbendaharaan kamu gitu. Namun tidak seorang pun yang bisa menguasainya begitu. Hingga terbit panji-panji hitam dari arah timur terbit. Mereka akan memerangi kamu dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu, berarti kamu di situ siapa ya? Muslim. Ternyata yang diperangi Al-Mahdi Muslim. Makanya sasaran mubasyirat ini Muslim justru. Maka ingkar, tertutuplah orang-orang yang memang ingkar dan tertutup. Bahasa Arabnya ya mohon maaf kafir gitu. Anda tidak perlu tersinggung. Karena memang pesan ini dikhususkan khususnya memang untuk Muslim. Umumnya ya keseluruhan memang. Untuk meninggalkan syirik, tapi nggak mau. Terdengar asing oleh kebanyakan manusia. Padahal katanya orang-orang itu ya Ustaz akhir zaman sudah mengatakan mujadid. Setiap 100 tahun itu akan muncul katanya. Iya 2024 katanya tuh. Mana Ustaz?
Mana? Tolong dong tunjukin. Kok nggak sesuai dengan prediksi Anda selama ini? Bukan tidak sesuai, mata Anda yang buta. Mata Anda yang buta, Usman. Mata Anda yang buta, Ustaz Rahmat Baikuni, Ustaz Ihsan Tanjung, mata Anda buta. Mohon maaf, saya bicara seperti itu, saya berani. Buta. Di depan Anda orangnya. Siapa yang aneh hari ini? Lain dari yang lain berani bilang ini syirik itu syirik. Selain Qasim, coba. Orang awam yang nggak pandai berdalil berani ngomong gitu. Hanya dengan modalkan dia bilang, saya juga nggak paham. Allah yang ngasih tahu saya kayak gitu di mimpi, dan dia berani. Anda nggak ngerti, situ aja Anda nggak paham. Sedahsyat apa kata-kata orang yang ummi seperti itu. Masih selalu mengira Al-Mahdi orang soleh, ulama bersorban panjang, berjenggot panjang gitu. Tertipu oleh kulit, menilai sebuah buku dari sampulnya begitu. Casing. Mana Ustadz? Mana? Kami pengen, rindu, ingin berjumpa dengan menjadi yang Anda janjikan. Mana? Sama ketika dulu bangsa Arab di detik-detik menjelang diutusnya Rasulullah SAW, bahkan ketika orang-orang dulu bertengkar, selalu mengatakan celaka mereka kalau nanti Nabi terakhir di akhir zaman itu diutus. Mereka saling melaknat satu sama lain dengan akan diutusnya seorang Nabi. Muncul di tengah-tengah mereka gitu. Tapi apa dikatakan? Masa sih dia orangnya? Masa sih? Nggak belajar dari sejarah, aneh. Nggak melewati tenggorokan gitu. Sejarah itu ada untuk dijadikan pelajaran supaya kesalahan yang sama tidak terulang. Bukan untuk dicontoh agar terulang kembali. Agar diambil pelajaran supaya kita nanti tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti orang-orang terdahulu, setiap kali seorang nabi diutus, coba lihat Quran surah Zuhruf. Orang-orang kafir selalu berkata, kenapa sih yang diutus yang begini? Bukan orang berpengaruh. Kenapa bukan orang petinggi di negeri ini gitu? Yang sendiri kan kata Abu Lahab, kalaulah memang dia seorang nabi harusnya saya lebih pantas katanya. Goblok. Abu Lahab itu, nauzubillah. Di ayat berikutnya di surah Zuhruf itu, coba dicek, saya lupa sih nomor ayatnya. Allah sindir, apakah mereka yang memberikan kehidupan pada manusia, yang memberikan rahmat, atau aku gitu? Maksudnya, ini manusia kerdil sok-sok ngatur gitu, siapa yang layak saya utus gitu. Itu Allah bilang itu di Quran surah Zuhruf. Mentang-mentang Qasim begitu. Aduh, coba Ustadz tunjukkan pada kami mana mujadid yang selalu Anda keluarkan. Ini udah 2025 ini. Mana? Dan Anda sampai hari ini masih dengan, mohon maaf tidak tahu malunya, masih tampil aja gitu. Bikin konten terus. Nggak malu gitu, karena apa yang Anda asumsikan selama ini nggak tercapai. Ini ada lagi 3 bulan lagi katanya Imam Mahdi akan muncul. Apa alasannya? Jabarkan dong, biar kita analisis bersama gitu. Siapa itu? Syekh Muhammad Ali Aldep ya? Iya. 3 bulan lagi, tiba-tiba nongol si bapak pakai sorban merah besar depan Ka'bah. Kemarin ya ada video ya, viral sekarang. Masa Anda, aduh, Bapak Ibu yang di rumah, ini zaman sangat canggih. Saya lupa nama channelnya. Ada bahkan seorang perempuan ahli meniru wajah semua orang di dunia ini. Dia bisa bermake up, wajahnya mirip banget. Coba cek nanti, ada itu lagi viral. Dia bisa mengubah wajahnya jadi Messi, Lionel Messi, tahu kan sepak bola kan? Dia bisa mengubah wajahnya jadi dia perempuan loh. Jadi penyanyi terkenal siapapun itu gitu. Dia bisa juga jadi wajahnya seperti Jackie Chan, semua orang bisa ditiru. Nggak susah hari ini. Cerdas sedikit lah.
Dan orang yang muncul secara tiba-tiba seperti itu depan Ka'bah masa dipercaya begitu saja, dicurigain? Kan kita nggak tahu seluk-beluk orang ini latar belakangnya gimana. Boro-boro tahu akidahnya seperti apa, keimanannya. Bisa-bisanya dicurigain orang kayak gitu. Makanya konyol mengira Al-Mahdi tiba-tiba muncul depan Ka'bah. Kamu Muhammad bin Abdullah ya? Astagfirullah. Banyak hadis lain yang berbicara tentang Al-Mahdi, kemunculannya, kapan waktunya. Dan dia itu diutus, yubu'atsu. Orang yang diutus pasti bawa pesan. Nggak mungkin bawa tangan kosong. Dan dikatakan Mahdi itu biasa-biasa saja. Sebelum diislah gitu loh. Begitu. Nah, lucu gitu. Ustaz-ustaz akhir zaman, tolonglah. Coba siapa orang yang berani hari ini keluar-keluar tentang syirik? Semua utusan Allah itu, semua yang Allah utus itu kita tahu, Qasim bukan nabi, bukan rasul. Makanya kalimat juga di hadis yubu'atsu, bukan yursilu, yusalu atau apa gitu. Bukan rasul. Semua yang Allah utus pasti membawa sesuatu dan selalu tentang syirik dulu itu tauhid. Makanya Al-Mahdi jangan diharap bicara khilafah. Enggak kok, Rasulullah juga waktu diutus enggak bilang angkat saya jadi raja, enggak. Berantas syirik, tauhid. Ketika orang-orang sudah mulai percaya, terbentuk sebuah jamaah banyak orangnya, otomatis kan beliau jadi raja sendiri. Gitu kok. Jadi nggak usah takut Bapak Presiden atau siapapun di kudeta. Enggak ada kudeta di sini. Kesadaran sendiri aja nanti. Berarti Nabi Yusuf juga diangkat karena sang Fir'aun waktu itu sadar ini orang penting, berguna bagi saya, ya udah jangan jadi penasehat gitu. Begitu. Malu saya lihat peserta dari zaman itu, nggak bisa pertanggungjawabkan statementnya, masih aja nongol. Tutuplah channelnya itu Ustaz. Atau begini, mubahalah sama Qasim, mubahalah sana kalau nggak percaya, biar cepat fitnah ini berakhir. Kami akan berterima kasih pada Anda kalau Anda menang mubahalah. Berarti Anda menyelamatkan kami gitu. Tapi ini malah nggak berani. Dan gini Ustaz, ketika Anda setuju bahwa yang hadir dalam mimpi Qasim itu misalnya adalah Allah, maka itu sudah lewat pembahasan tentang meneliti isi mimpinya. Karena secara logika gini, kalau Anda tidak berani mubahalah bahwa yang hadir dalam mimpi Qasim itu adalah Allah atau bukan Allah gitu, yang sebenarnya. Kalau Allah yang sebenarnya lah yang muncul gitu, yang hadir memang dalam mimpi-mimpinya, maka sudah bisa dijamin 100% isi mimpinya benar. Makanya Qasim berani mubahalah. Makanya nanti tidak usah ada perdebatan itu ketika dia memang sudah dibaiat, karena orang sudah sama-sama tahu kan pesannya bukan dari dirinya sendiri gitu, bukan digarang-garang. Baik, lanjut. Gimana ya tadi? Ya, Pakistan bersama Indonesia dan Malaysia menyerang dengan cara yang tidak seorang pun yang bisa menghentikannya. Pakistan bersama Indonesia dan Malaysia berhasil mengalahkan dua negara adidaya dengan pertolongan Allah. Indonesia akhirnya menemui takdirnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut berpartisipasi secara aktif dan memegang peran yang sangat besar dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi bersama dengan sekutunya. Pakistan menjadi negara superpower yang baru dengan Indonesia dan Malaysia sebagai sekutu terdekatnya. Dan kemudian diikuti oleh negara-negara tetangga lainnya setelah itu. Pakistan memperoleh kendali penuh atas Timur Tengah. Pakistan memperoleh kendali penuh atas Timur Tengah dan negara-negara Arab. Semua wilayah tersebut menjadi bagian dari Pakistan. Dan kemudian membangun kembali wilayah-wilayah tersebut.
Islam yang sejati yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kembali tegak di atas muka bumi dan membawa kedamaian setelah perang terhebat umat manusia. Non-Muslim kemudian menyaksikan sendiri bahwa ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah penuh belas kasih, sehingga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim. Amin. Lanjut. Mimpi yang berjudul Pembebas Al-Quds insya Allah adalah orang-orang Indonesia. Amin. Nah, resumenya kita singkat supaya kalau yang baca nanti penasaran ya silahkan dia baca mimpinya ini. Kita sengaja ini dipertajam sedikit resumenya biar lebih simpel ya. 5 pemuda Palestina yang tidak saling mengenal bermimpi secara bersamaan pada satu malam yang sama didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu mereka bahwa yang akan membebaskan Palestina adalah orang-orang Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kasihan kita ya. Aduh. Makanya nggak sadar itu. Makanya benar yang dibilang Qasim dalam mimpinya. Umat ini meminta pertolongan pada Allah. Tapi ketika Allah kirim seseorang untuk menolong mereka, orang itu malah diolok-olok, diejek. Anda berharapnya Imam Mahdi itu diutus layaknya Superman kali ya? Datang-datang ujuk-ujuk langsung tenet gitu. Langsung jaya Islam itu gitu. Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu. Mana ada nabi yang kayak gitu? Al-Mahdi nggak lebih hebat dari para nabi itu. Berjuang dulu lah. Dan syarat pertolongan Allah itu datang ya ketika ahadun ahad. Lihat perang Badar. Apa waktu itu yang diucapkan sebagai takbirnya waktu perang? Ahadun ahad gitu kan? Belum Allahu Akbar kan? Belum. Ahadun ahad. Apa yang datang? Malaikat. Tentara malaikat. Pengen bengkal musuh, belum sampai pedangnya, kepala udah jatuh duluan. Ahadun ahad itu. Bilal juga begitu waktu disiksa. Belum Allahu Akbar Bapak, salah. Enggak Allah tolong sebelum ahadun ahad kelar dulu itu. Ahadun ahad. Ini malah aduh. Berhayal aja itu. Entah siapa yang mulai dulu yang mencuci otak kita itu yang mengatakan Dajjal itu kayak raksasa gitu ya. Imam Mahdi itu kayak apa gitu. Enggak mungkin lah, orang dia nggak lebih hebat dari para nabi kok derajatnya. Pasti berjuang juga. Dan Anda tahu, Pak mungkin nggak tahu bahwa Islam ini awalnya asing dan akan kembali dan keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing kata Nabi. Iya. Enggak ada perselisihan ulama tentang syirik-syirik yang disebut Qasim. Enggak ada. Itu sebenarnya cuma kan ijtihad. Dari dulu memang jelas dilarangnya, cuma belakangan aja ulama beda pendapat. Coba kembali ke yang asal. Jangan kembali ke pendapat ulama, kembali ke yang asal. Pernah dilarang kamu Rasulullah, udah tinggalin udah gitu deh. Jangan jadi Tuhan gitu. Nah, ini diperjelas oleh Ibnu Basyirat, seseorang yang kita yakini akan jadi sebagai menjadi terakhir malah ditolak gitu, enggak mau dikaji gitu loh. Prihatin kan Ustaz? Prihatin sekali. Nih, nah kita kan mencoba nih mengurutkan dengan maksud supaya bisa ditangkap. Kenapa bisa Indonesia, Pakistan gitu, Malaysia, Indonesia gitu ya. Jadi negara superpower gitu. Kok bisa punya 3.000 jet tempur hitam gitu. Makanya kalau dirangkaikan antara mimpi satu dan mimpi yang lain, terlepas seperti manapun kondisi hubungan antara sesama orang yang bermimpi, makanya ini saling terkait ini. Begini,
Indonesia dan Pakistan akan dibantu oleh tentara malaikat dalam wujud jet tempur hitam. Dalam wujud jet tempur hitam. Wah, ngayal lagi nih katanya mungkin ya, yang di sana. Oke. Kita bacakan resumenya. Jet tempur hitam, ini yang mimpi bukan Qasim ini, orang lain. Jet tempur hitam yang digambarkan dalam mubasyirat yang diterima oleh Muhammad Qasim adalah jelmaan malaikat. Begitu juga dengan pilotnya. Dalam Perang Dunia Ketiga, Pakistan dan Indonesia akan dibantu oleh tentara malaikat. Jika dalam perang Badar malaikat menjelma jadi pasukan berkuda, maka di zaman modern, zaman Imam Mahdi, malaikat akan menjelma jadi pasukan jet tempur. Masuk akal kan? Masuk akal. Dalam perang Badar, makanya yang tadi, tapi itu dulu syaratnya kalau mau dibantu kayak seperti ini nanti para pemerintah kita. Ahadun ahad dulu, tauhid, jauhi semua syirik. Allah tidak akan menolong kita sebelum semua bentuk-bentuk syirik itu dihapuskan, kata Qasim. Semakin lama para ulama tertidur atas kesyirikan-kesyirikan ini, semakin lambat pertolongan itu datang. Semakin lama kita menderita, semakin banyak malapetaka, bala bencana. Semakin banyak, percayalah. Nggak akan Allah tolong. Nggak akan Allah tolong. Karena jet tempur ini bukan buatan manusia, maka ketika perang sudah selesai, jet tempur tersebut akan kembali ke langit atau menghilang. Setelah perang selesai, jet tempurnya kembali ke langit. Ini menjadi sangat masuk akal ketika nanti setelah masa damai, pasukan Imam Mahdi akan kalah oleh pasukan Dajjal. Karena panji hitamnya atau jet tempur hitamnya pada masa itu sudah tidak ada. Coba direnungkan. Tahu kan mimpi-mimpi Qasim tentang melawan Dajjal kan? Ada nggak jet tempur hitam? Nggak ada. Kok nggak bertanya kemana itu? Katanya kan terkalahkan kan? Kan kata Qasim tak terkalahkan jet tempur hitamnya. Lah kalau nggak kalah kenapa udah nggak ada? Karena malaikat nggak bisa dimasukkan toples gitu, biar nanti bisa dibuka lagi, dipakai lagi gitu. Ya sesuai kehendak Allah gitu. Nah makanya kalau ingin dibantu seperti nanti oleh Allah ya secepatnya lah gitu. Lakukan persiapan, bersihkan semua bentuk syirik. Wahai para petinggi negara, para tokoh agama, nggak usah lagi keras kepala lah. Ini bahkan saya lihat, mohon maaf, Habib menyesatkan itu. Bilang ini gini, inilah mungkin yang tidak terpikir oleh kita ya, kalau memang wali Allah itu ya, orang yang apa ya, yang Allah anugerahi keistimewaan seperti Habib Anu katanya, dibenarkannya pajang foto itu, memang nggak terpikir oleh kita katanya. Kan ada itu, memang nggak ada hadisnya katanya, tapi coba ingat katanya. Hadis tentang Sayyidina Umar, lihat bayangannya saja setan udah takut katanya, iya kan? Makanya kalau kita pajang foto orang soleh, Habib, siapa, berdasarkan keterangan tadi Sayyidina Umar aja lihat bayangannya setan itu udah kabur katanya. Makanya kalau kita pajang foto, lari itu setan katanya, goblok. Emang yang Anda pajang fotonya sekelas Sayyidina Umar gitu, itu satu. Yang kedua, emang para tabiin setelah itu pernah melakukan seperti itu enggak? Mereka lebih berilmu dari kita. Enggak pernah tuh dipajang fotonya Umar. Kan waktu itu ada pelukis. Kenapa enggak dilukis wajah Sayyidina Umar yang tampan, tinggi, gagah itu?
Hah? Garang itu. Nggak ada itu. Mohon maaf memang bangke itu. Menyesatkan umat. Astagfirullah. Saya harus bilang bangke. Kesel saya. Kenapa saya kesel? Bawa-bawa sorban gede-gede. Iya, orang percaya gitu nah gitunya. Mau-maunya Anda pemirsa di rumah itu cium-cium segitu unduk-unduk kayak orang gila, Anda dibuat orang-orang kayak gitu, nggak jelas kayak gitu. Mau-maunya Anda. Aneh. Jaga harga diri martabat Anda. Seorang mukmin itu harus tegap, kata Umar. Jangan nunduk-nunduk, berjalan dengan tegap. Tunjukkan kewibawaan orang mukmin. Masa bahkan ada yang cium-cium kaki itu. Mohon maaf. Nggak ada yang mengajarkan kayak gitu. Lanjut. Rahmat Allah atas Indonesia dan Malaysia. Resume sebagai berikut. Para helper dari Indonesia dan Malaysia bersusah payah untuk meyakinkan pemerintah dan saudara-saudara sebangsa mereka bahwa mimpi Muhammad Qasim adalah benar dari Allah dan harus diperhatikan dengan serius agar di masa depan Indonesia dan Malaysia dapat melakukan peran mereka secara lebih maksimal dalam menghadapi Perang Dunia Ketiga. Tuh. Ini yang sedang kami perjuangkan. Karena kami sayang kepada bangsa dan negara ini begitu. Kami bukan ada kepentingan Bapak-bapak. Tolong didengar. Karena nggak akan ada solusi seperti ini nanti di para indigo dan peramal itu. Tidak ada itu. Adanya lewat mubasyirat yang bersumber dari Allah langsung. Sedikit lagi. Allah akan memberikan keberkahan kepada Indonesia dan Malaysia. Tuh lagi-lagi Indonesia Malaysia. Yang tidak hanya bermanfaat bagi negara tersebut, tetapi juga bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Pakistan. Amin. Jadi memang tidak salah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para ustadz yang sering kita dengar, katanya Imam Mahdi akan muncul dari Indonesia gitu ya. Iya, bisa jadi. Awal kebangkitannya mulai dari sini, banyak orang percayanya. Itu orangnya lagi di situ calonnya itu. Tapi pada untuk mata itu. Pada untuk mata. Ada di sini. Sayang sekali. Dan betapa sayangnya Allah. Allah tahu Anda itu kere, miskin-miskin. Ya. Biar bisa nyamperin deket itu di Jakarta, jangan gak usah ke Pakistan gitu. Nggak bersyukur gitu. Bersyukurlah, nggak seperti tim Gaza gitu kemarin. Berapa ratus juta ya habis ya ke Pakistan gitu, 6 bulan lagi. Waduh, ini ada dekat, bisa naik bus atau kalau luar pulau berapa lah gitu, beberapa juta udah cukup, udah bisa langsung ketemu sama orang ya. Nggak ada yang mau tabayun, malah disuruh Qasim yang datangin satu-satu. Siapa itu muridnya? Ustaz Romli. Siapa namanya? Wafi itu. Aduh, baca hadisnya itu logannya itu udah mohon maaf udah kayak paling bisa aja bahasa Arab gitu. Nada-nada Arab, tapi nggak ada isinya, mohon maaf. Jelas di ayatnya ketika datang satu berita kepada wahai orang beriman gitu. Tabayun lah, yang disuruh tabayun itu antum kita yang mendengar, bukan yang bawa berita. Tabayun itu apa? Teliti. Kan nggak nyambung dari situ aja, bahasanya udah jauh, udah lari. Ada orang kasih berita, disuruh yang kasih berita teliti, goblok nggak? Makanya diartikan tabayun itu teliti, langsung datang ke orangnya, langsung baca-baca mimpinya, beritanya gitu, analisis. Masa disuruh analisis yang bawa berita sendiri, kan kocak. Tapi bicara ngomong bahasa Arab gitu. Aduh. Astagfirullah. Makanya orang berdasarkan hawa nafsunya kalau bicara malah yang makin kelihatan gobloknya. Mohon maaf. Nggak usah bawa sorban di depan saya, bawa kitab. Bagi saya Islam itu mudah dipahami kok. Dalil-dalil itu.
Gak usah sok-sokan. Aduh, lidah itu memang aduh. Kalau bersilat lidah paling jago semua. Padahal dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Tabayunlah Anda yang tabayun. Bawa Kiai itu Seromli itu. Jangan sombong, saudara. Datangi Qasim. Apa salahnya? Jangan sampai gara-gara Anda langsung komentar gitu menimpakan kecelakaan kepada orang-orang jamaah Anda gitu. Karena kebodohan tidak mau meneliti gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah, Indonesia dan Malaysia akan menjadi titik awal kebangkitan kesadaran akan benarnya pesan-pesan Allah yang terkandung dalam mubasyirat yang diterima oleh Muhammad Qasim. Alhamdulillah kita bersyukur. Nanti di masa depan insya Allah kita justru akan sangat berbangga karena dimulai dari sini begitu. Indonesia dan Malaysia telah ditakdirkan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negara yang berkontribusi paling besar dalam menyambut baik kehadiran mubasyirat yang diterima oleh Qasim sebagai petunjuk ilahi. Amin. Alhamdulillah. Harusnya kita bersyukur begitu. Kira itu mahal. Itulah kenapa kalau rekan-rekan perhatikan, kenapa coba saya cuma baca pembukaan setiap kali saya isi kajian. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Coba. Saya sadar kita ini goblok-goblok semua. Harus bersyukur ketika Allah kasih hidayah itu. Kalau bukan karena Allah kasih kita hidayah itu kita sesat kita. Itu wujud kerendahan hatian saya. Kenapa saya selalu mengawali dengan itu? Walaupun saya selalu bicara cara bicara saya seperti ini, itu saya tahu diri saya ini goblok, bodoh. Kalau tidak dibimbing, dituntun sama Allah, bodoh kita semua. Anda juga yang ulama yang sese, bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak usah sok lah. Percaya sama saya, pasti masih banyak dalil yang terlewat di kepala Anda. Coba tanya diri sendiri. Memang hafal semua dalil? Kan enggak. Enggak mungkin Anda hafal semua dalil, semua perkataan ulama. Enggak mungkin. Enggak mungkin enggak ada yang terlewat. Maka dari situ rendah hatilah. Kosongkan cawanmu. Dengarkan orang lain. Dengarkan. Jangan tutup telinga. Orang-orang terburuk di sisi Allah itu orang-orang kafir. Kenapa? Buta matanya. Tuli pendengarannya. Hatinya juga buta. Apa itu sumbun bukmun umyun bahum la yarjiun. Nauzubillah min zalik. Orang yang menutup diri itulah kafir itu. Saya tidak memurtadkan Anda, tidak. Kafir itu bahasa Arab artinya ingkar, tertutup. Dan yang diancam dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang tertutup dan ingkar, yaitu kafir. Apakah saya sedang mengkafirkan Anda? Jangan anggap begitu. Saya sedang mengatakan Anda tertutup dan ingkar. Tapi kalau coba kalau ceras sedikit arahnya, aduh, arahnya kemana gitu. Makanya berhati-hatilah agar kita tidak mendapatkan murkanya Allah. Azabnya itu begitu pedih, pedih sekali. Nah, baik, cukup sekian karena waktu sudah mulai habis. Itu dia tadi seperti yang di awal saya katakan. Pertama, janganlah berhayal muluk-muluk. Bersiaplah untuk konsekuensi yang paling buruk. Sadari bahwa ini perjuangan. Jangan hanya membayangkan yang manis-manisnya. Ke depan bisa lebih berat. Maka ketika Qasim datang pun ke sini, jangan terlalu berhayal dia akan lama di sini, harmonis gitu. Rasanya kurang masuk akal soalnya. Ya, mungkin dia datang sebentar gitu, cukup untuk melepas kerinduan. Nah, silahkan dia ingin bergerak lagi gitu. Karena ada dalam mimpinya sebenarnya Allah menyuruh dia untuk terus berpindah-pindah sampai Nabi Isa alaihissalam turun. Tuh saya buka. Muhammad Qasim dapat mimpi, Allah menyuruh dia berpindah-pindah, jangan menetap terlalu lama di satu tempat.
hingga Nabi Isa alaihissalam turun. Masuk akal. Kosian saya sebenarnya Qasim itu memang benar kok terancam hidupnya. Beliau yang paling capek. Sebenarnya iya, beliau yang paling capek, makanya sering putus asa, sering hampir mundur dari tugasnya itu karena capek. Makanya yang di sana lebih tahu diri, introspeksi diri, ukur kemampuan diri gitu, mohon maaf. Baik, itu dia. Terus tadi mohonlah para ulama, pejabat tinggi negara, kajilah. Jangan jadi orang tertutup dan ingkar sehingga mendatangkan murkanya Allah, karena kita akan tidak mau mencari solusi dan melakukan persiapan ketika kita tidak percaya berita yang seperti ini begitu. Dan tabayunlah. Anda yang tabayun, bukan Qasim. Anda yang meneliti, bukan Qasim. Masa yang bawa berita disuruh teliti gitu, aneh Anda gitu ya. Baik, cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.